Nanti videonya bisa Anda tonton kembali di V-Class ya, biar lebih mantap lagi, ingin mengulang-ulang ya. Nah, dalam menentukan integral ya, menentukan volume integral ini kita ada dua metode ya. Metode yang pertama metode disk, satu lagi metode kulit. Nah, bedanya hanya di persamaan saja. Jadi untuk metode kulit ini kita cukup menggunakan persamaannya adalah V sama dengan 2Pi integral A sampai B X Y dx. Nah, X Y dx ya. Di mana dia diputar terhadap sumbu X. Nah, ini kalau di X di sini berarti diputar terhadap sumbu X ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini kita melihat batas-batasnya, itu batas-batasnya A dan B. Nah, A dan B, ya A dan B, batas bawah dan batas atas, dan ya, daerah yang diputar adalah daerah ini yang akan kita tentukan volumenya, ya diputar terhadap sumbu X ini ya. Nah, di sini persamaan Y sama dengan Fx. Nah, Y ini adalah fungsi dari X ya, fungsi dari X. Nah, ini akan kita cari. Kalau di soal biasanya sudah diketahui ya. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y, rumusnya berubah. Kalau dia terputar terhadap sumbu Y, maka dia DY ya, DY belakangnya C hingga D. C-nya di sini, batas bawahnya, D batas atasnya, YX DY. Nah, mana X itu adalah fungsi dari Y. Nah, X itu adalah fungsi dari Y. Ya. Nah, bedanya dengan metode disk, bedanya adalah kalau metode disk itu dia pi, kalau ini 2pi. Nah, itu aja bedanya. Ya. Nah, kalau dia tidak diputar di sumbunya, nah kalau tadi diputar di sumbunya, kalau dia tidak putar di sumbunya, misalkan dia bergeser, umpama diputarnya X pusatnya ya, pusat putarannya adalah ke kanan. Nah, bisa ke kanan maka ini positif, maka XP, nah ini adalah X mula ya, dikurang X mula, nah XP dikurang X mula, dikali dengan Y fungsinya dx. Nah, kalau dia sebelahnya, sebelah kiri, ya diputarnya di sini, pindahnya XP-nya di sini, maka XP-nya X yang duluan, ya maka X kurang XP. Nah, yang jelas, yang pengurangnya itu yang selalu yang lebih rendah nilainya, ya sumbu putarnya. Bedanya itu saja. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y, diputarnya ke atas, di atas ya, pusat putaran Y-nya di atas titik Y yang semula, ya Y sama dengan 0, maka YP dikurang Y. Nah, ini dikali fungsi X-nya yang merupakan fungsi Y, dy. Nah, kalau dia sebaliknya di bawah, di sini diputarnya, maka Y dikurang YP. Nah, Y dikurang YP, X adalah fungsi Y kali dy. Nah, gitu aja. Ya. Contoh, ya misalkan suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, ini fungsinya ya. Berarti fungsi Y adalah fungsi X. Nah, semua X ternyata dia diputar pada garis X sama dengan 2. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, berarti diputar di sini, sumbu Y. Sumbu Y, maka dia diputar di sini. Tentukan volume benda akibat putaran. Nah, jadi sumbu Y diputarnya, maka kita tentukan batas-batasnya dulu. Nah, ya, batas-batasnya. Di sini diputar terhadap sumbu X sebenarnya ya, sumbu X ya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y itu balik berarti saya tadi ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka Y dy, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka dx ya. Oke. Berarti kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka di belakangnya dx, terbalik saya tadi. Nah, di sini batas-batasnya kita bisa lihat ya, yang diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat itu kurvanya adalah ini. Nah, kita gambar dulu kan. Nah, ini adalah kurvanya. Ternyata dia berpotongan terhadap garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 itu X sama dengan 2 di sini, garis kita gariskan sini. Nah, berpotongannya di sini. Satu lagi berpotongan di mana? Di titik 0. Ya, terhadap sumbu X ini ya. Terhadap sumbu X itu dia berpotongannya terhadap sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Maka inilah A-nya adalah 0, ini adalah A, ya, ini adalah B. B-nya adalah 2. Nah, rumusnya apa? 2pi X Y dx. Nah, kalau dia terputar X-nya berarti sumbu Y diputarnya, pusat putarannya. Pusatnya adalah sumbu Y. Nah, sehingga kita cari 2pi 0 hingga 2, X ini tetap
ya. Y-nya kita ganti, persamaannya ada tuh sama dengan X sama dengan 2. X dikali X kuadrat sama dengan X pangkat 3. Ya, kita lanjutkan 0 sampai 2. X pangkat 3 di X. Integral X pangkat 3 itu 1/4, 1/4 ya. X pangkatnya tambah 1. X pangkat 4. Nah, batas masih ada 2 sampai 0, maka kita masukkan saja 2pi 1/4, 2 pangkat 4 dikurang 1/4, 0 pangkat 4. Nah, ini kan habis ya. Maka 2 pangkat 4, 16, 1/4/4. Ya, jadi didapatlah 16 dibagi 4, 4 kali 2, 8. Maka 8pi satuan luas. Ya, sampai sini jelas ya, tidak ada kendala ya. Kita lihat contoh 2. Jika dia diputar terhadap sumbu Y sama ya, persamaannya Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y1 dan YX2. Nah, ada 2 garis. Pertama kurva ini persamaan parabola ya, digabungkan dengan persamaan garis Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2, ada 2 persamaan. Ada 3 persamaan termasuk ini. Nah, diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, berarti tidak sama dengan 0. Diputar terhadap garis Y sama dengan min 2 sebagai sumbu putar. Tentukan volume benda akibat putaran itu. Nah, jadi kita gambarkan dulu. Ini kurva X Y sama dengan X kuadrat. Ini kurva Y sama dengan 1. Nah, ini kurva X sama dengan 2. Sudah 3 ya. Nah, luasnya yang mana? Luasnya di sini, di antara ini. Nah, ini. Ini adalah luas daerahnya. Ini daerah yang akan kita tentukan volumenya. Nah, sekarang kita ditanya diputar terhadap sumbu Y sama dengan min 2. Berarti kita menggunakan yang mana? Nah, gitu kan. Y min 2 itu di bawah. Nah, di bawah titik Y semula di sini kan. Berarti kalau dia di bawah berarti Y kurang YP. Nah, Y dikurang YP. Ya. Y dikurang YP. Nah, Y sama dengan min 2 itu di sini, berarti diputar terhadap sumbu mendatar. Ya, mendatar maka DY. Ya, ini sama sumbu X ya. Sumbu X ya. Sumbu X. Maka persamaan di sini Y kurang YP X DY. Nah, batas-batasnya yang mana? Nah, kita lihat dulu batas-batasnya. Dari persamaan ini kurva X sama dengan X kuadrat ini, dia berpotongan terhadap Y sama dengan 1, yaitu berpotongan di titik X sama dengan 1. Sini ya. Selanjutnya, dia berpotongan lagi terhadap X sama dengan 2. Ternyata ketika dia melengkung ke atas, dia berpotongan lagi terhadap X sama dengan 2 di sini. Ini titiknya berapa? 4. Nah ya, titik 2,4. Sini berpotongan dia naik, terus ini dipotong lagi oleh X sama dengan 2, garis X sama dengan 2, berpotongan di sini tepat di angka 4. Nah, jadi ketika, dari mana kita dapat sini? Kita dapat angka 4 ini dari diketahuinya X sama dengan 2 ya. Maka Y sama dengan X kuadrat. Ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4. Nah, maka 4 sini masukkan sini. Ini adalah nilainya adalah 1, dari sini adalah 4 batas-batasnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan V sama dengan 2pi 1 sampai 4. Nah, dikurangkan Y dikurang YP. YP-nya berapa? YP-nya min 2. Min 2, maka Y kurang min 2. Nah, jadi Y tambah min 2. Y tambah 2. Y kurang 2. Jadi kurang-kurang kan plus ya. Jadi Y tambah 2. X-nya kita ganti dengan, nah X-nya. Ternyata persamaannya cuma persamaan Y kan dikasih kan. Kalaulah Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar dari Y diterbalik. Ya kan? Maka persamaan X adalah akar Y. Nah, DY. Selanjutnya kita ini ya, kita gabungkan ya, kalikan ke dalam ya. Ini akar Y ini nilainya sama dengan Y pangkat setengah. Ya kan? Kita kalikan ke dalam Y pangkat setengah kali Y, maka Y pangkat 3/2. Nah, Y pangkat setengah kali 2, 2 kali Y pangkat setengah. Ya kan gitu. Nah, sekarang kita integralkan masing-masing. Integralkan masing-masing, maka didapatlah Y pangkat 3/2 itu hasilnya 2/5, Y pangkat 5/2. 2 Y pangkat setengah, integralnya 4/3 Y pangkat 3/2. Ya. Nah, masukkan batas-batasnya 1 sampai 4. Nah, sekarang kita masukkan angka 4 dulu. Nah, angka 4-nya masukkan seperti ini nilainya. Angka 1 kita masukkan seperti ini nilainya. Ya.
ketika kita jumlahkan, maka didapatlah nilai 43,7/15 pi satuan volume. Nah, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, jika kurang jelas boleh, silakan. Bagaimana? Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 3. Contoh 3 ya. Jika ada pertanyaan langsung aja ya, langsung aja raise hand atau langsung memberikan komentar ya jika kurang paham. Langsung saja. Hitunglah volume torus yang berbentuk perputaran lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan terhadap garis Y X sama dengan 3. Nah, sebagai sumbu putar berarti dia diputarnya bergesernya X-nya, bukan Y-nya, sumbu X-nya ya. Berarti semulanya sumbu X-nya di 0, di sini maka diputar X sama dengan 3 positif ini ya. Jadi yang semulanya di sini, jadi ini kurang ini, XP-nya ini. Maka XP kurang X, Y dx. Nah, ini persamaan yang kita pakai. Ya. Nah, persamaan yang di garis lingkarannya adalah ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Maka bagaimana kita mendapatkan hubungan Y ini? Nah, Y ini yang kita cari. Maka ini kita ubah menjadi ini. Nah, jadi ini. Y sama dengan plus minus akar 4 kurang X kuadrat. Tahu ya dari mana ya? Ini ya. Tinggal membolak-balikkan saja persamaan ini. Maka didapatlah ini. Nah, sekarang baru kita cari A dengan B-nya berapa? Nah, A dengan B-nya berapa? Karena dia diputar terhadap sumbu YXP sama dengan 3, ya maka garis inilah kita cari batas-batasnya, sumbu X ini ya. Maka dia berpotongan pertama lingkaran ini berpotongan di titik min 2. Sini 1 ya. Dan berpotongan lagi di titik 2. Maka A-nya adalah min 2. Ini adalah B-nya adalah 2. Nah, gitu. Selanjutnya ini kita tinggal masukkan saja ke angka-angkanya. Nah, karena yang berpotongan maka luasnya kan ini yang akan kita tentukan. Ya, ini akan kita putar. Nah, karena sisi ini, sisi ini dan sisi sebelah sini adalah nilainya sama, jadi kita cukup mencari, boleh cari salah satu. Nah, cari salah satu saja. Ya, cari salah satu, yaitu sisi ini aja. Ini saya hapus dulu ya. Sorry, ini sisi perpotongannya adalah ini dan ini. Nah, ini kan sama nih atas bawah ya. Maka kita cari yang ini aja, satu ini aja. Nah, ini yang saya garis ini. Nah, ini. Nah, ini saja. Dikali 2. Nah, dikali 2. Maka dibataskan tetap min 2 sampai 2 dikali 2. Nah, dikali 2. Kan ini dengan ini kan sama volumenya. Volume yang diputar ini yang di atas dikali 2. Nah, makanya sini ada angka 2 ini. Ya, karena dia lingkaran sama atas bawah. Jadi, boleh Anda gunakan seperti itu jika dia bentuknya simetris ya. Misalkan seperti ini. Nah, maka tutup tentukan ini saja dikali 2. Nah, gitu boleh. Ya. Nah, jika 2 dikali 2 pi, nah asal 2 tadi itu ya. Karena sisi yang di atas dan sisi yang di bawah ini sama, kita hitungnya cuma ini aja, sisi 1 saja dikali 2. Nah, maka 2 kali 2 pi min 2 hingga 2, XP-nya, X-nya adalah 3, SP-nya kurang X, Y-nya persamaan Y-nya akan kita masukkan ini nanti substitusi. Ini 2 kali 2 pi adalah 4 pi min 2 hingga 2, 3 kurang X. Nah, masukkan XP-nya, XY-nya, masukkan Y-nya 4 kurang X kuadrat dx. Nah, selanjutnya ini kita kalikan ke dalam ya. Ini kali ini. Oke. Ini kali ini. Nah. Maka ini akar 4 kurang X kuadrat dikali 3, maka 3 akar 4 X kurang X kuadrat, 3-nya dikali 12. 3-nya kali 4 maka jadi 12 ya. 3 yang ini ya. Kan bisa. Satu lagi terpisah antara dikurung ya, sebenarnya dikurung. Dikurung gitu ya. Nah, satu lagi masih 4pi min 2 sampai 2 X kali 4 akar 4 kurang X kuadrat. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Ya, hasil integral ini. Nah, ini hasil integral ini pakai integral rumus integral ya, ada arsinnya. Nah, ini masih ingat ya, mungkin pada pertemuan berapa itu ada rumus-rumus integral jika ini adalah apa namanya? Akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, maka rumusnya ada arsinnya. Nah, ini ada arsinnya. Integral ini dari yang ini hasilnya ini. Lihat rumus integral ya.
Nah, ini. Sedangkan integral yang ini, nah ini hasilnya. Ya. Nah, masukkan angka-angkanya didapat nanti 24 pi kuadrat. Nah, untuk nomor 3 ini bagaimana? Masih ada yang bingung? Silakan tanyakan. Boleh bertanya. Kalau nggak ada, ini terakhir ya. Contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini, daerah yang dibatasi parabola. Ya, Y sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 6. Dan garis X tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Diputar terhadap garis X sama dengan 3. Sama. Ya, tadi diputar XP-nya berubah tidak di 0 ya. Jadi kita geser ya. XP-nya bukan di 0, maka dia di sini letaknya. Maka ini adalah 3 kurang X ya. Nah, garisnya, garis yang pertama parabolik ini dia paraboliknya. Garis yang kedua ini adalah ini garisnya, maka yang diaksir inilah yang akan kita tentukan nilainya. Dia berpotongan di mana? Nah, berpotongannya kita cari dulu ya. Kurva ini berpotongan di titik ini 1 dan ini 1. Nah, titik ini yang pertama yang di sini ini titiknya berapa? Nah, ya. Titik ini di sini berapa? Nah, kurva ini ternyata ketika kita gambarkan, dia berpotongannya di tepat di 1,2. Ini adalah 1,2. Satu lagi adalah min 3,6. Nah, min 3,6. Ya, digambar ya. Kurvanya digambar, maka didapat titik perpotongan. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan ini. Ternyata di sini adalah min 3, di sini adalah 1. Min 3 sampai 1 batasnya. Ya, min 3 sampai 1. Dari kurva yang berpotongan di sini. 2pi. Nah, ini XP kurang X. XP-nya 3 kurang X ya. Nah, yang di atas adalah yang parabolik ya. Sini ya. Di atas adalah yang kan yang di atas duluan. Yang ini adalah Y1, ini adalah Y2. Jadi kan bisa kita tentukan Y2-nya. Y2 sama dengan 3 kurang X ya. Dari persamaan ini. Nah, 3 kurang X ini kita bersihkan dulu. Nah, ini 3 kurang X ya. Nah, kita masukkan Y1, Y2-nya. Ini Y1, ini Y2. Ini XP kurang X ya. Tinggal kita gabung-gabungkan, kali-kalikan. Kita kurang-kurang buka kurung ini ya. Nanti min X kuadrat tetap, min 3X tambah X. Nah, min 3X ini X, ini min jadi plus. Min 3X tambah X ya. Jadi min 2X. 6 kurang 3 jadi 3. Nah, gitu. Terus kalikan ke dalam ya, kalikan ke dalam maka didapatlah ini X pangkat 3, X kurang 2, kurang X kuadrat kurang 9X kurang tambah 9. Integralkan masing-masing ya, integralkan masing-masing, masukkan batasnya, maka didapatlah 85/3 pi. Bagaimana? Sampai sini cukup jelas atau tidak? Pada diam semua ini ya. Cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas itu dibuktikan nanti ya. Jadi jangan sampai UTS-nya ngeblank semua ya. Pada bengong semua ketika UTS. Nah, pada nggak tahu jawaban kan gitu. Ya karena itu konsekuensinya karena Anda nggak serius ya. Karena nggak serius ketika kuliahnya. Jadi kesempatan kuliah ini kalau lebih bingung ditanya ya, jangan sampai dipendam-pendam nanti ketika UAS ini menjadi masalah ya. Karena jika ada ngeblank seperti UTS kemarin, nah ini gawat ini. Bisa terjadi nilainya nggak bisa bagus nanti hasilnya. Oh ya, untuk kerjasama UTS yang kemarin ya, yang kelompok itu kita selesaikan nanti sudah kuliah tatap muka ya. Pas kuliah tatap muka aja ketika habis Idul Fitri ya. Yang tugas yang kelompok itu ya. Karena ketika online ini sulit saya ingin koreksinya. Nah, ini silakan kerjakan latihan ini. Ada 5 soal ya. 5 soal ini Anda kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikumpulkan ya hari Selasa minggu depan di V-Class. Nah, V-Class ini akan saya koreksi nanti di akhir semester semuanya. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal ya. Yang ini menggunakan metode cakram, menggunakan metode kulit ya. Nah, ini saya tentukan ini semua. Nanti dikoreksi di V-Class. Oke. Saya pikir sudah cukup